setiap 100 tahun maka Allah akan mengutus mujaddid, seorang ulama yang sangat karismatik, yang sangat berpengaruh. Bisa juga setiap 100 tahun ini Allah akan mengutus pemimpin yang adil, dan dia sebagai seorang ulama yang jadi pemimpin yang akan membawa kemajuan, kemasan dalam Islam. Berdasarkan satu hadis yang sanadnya bersumber dari Abu Hurairah, hadis ini diriwayatkan Imam Daud. Inna Allah yab'atsu li hadhihi al-ummati ala ra'si kulli mi'ati sanati man yujaddidu laha dinaha. Inna Allah yab'atsu li hadhihi al-ummah, sesungguhnya Allah akan mengutus kepada umat ini. Jadi Allah mengutus di tengah-tengah umat ini dalam 100 tahun mujaddid, pembaharu Islam yang akan memperbaiki Islam. Mungkin pengaruh Islam banyak melakukan kemusyrikan, banyak melakukan perbuatan keji, melakukan perbuatan mungkar yang membawa kerusakan Islam itu sendiri. Islam ini tidak pernah rusak. Yang membuat rusak itu adalah pemeluknya sendiri. Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu akan tertutup, Islam itu akan sirna. Yang membuat kesirnaan, kehancuran Islam itu adalah manusia itu sendiri. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan sebuah hadis tadi yang sanadnya bersumber dari Abu Hurairah, hadis ini diriwayatkan Abu Daud, hadis sahih. Maka Allah mengutus 100 tahun orang yang akan memperbaharui Islam ini, yang memiliki pemikiran-pemikiran cemerlang. Dia mampu menyelamatkan Islam. Dia bukan sebagai nabi, tetapi dia adalah al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi yang akan menyampaikan ajaran Nabi Muhammad yang benar. Bagaimana orang agar selalu berpegang kepada Al-Quran, sunnah Nabi dan ijma' ulama. Kelanjutan dari hadis itu, man yujaddidu laha dinaha, orang yang akan memperbaharui agamanya. Maka kita hitung 100 tahun itu, penghitungan pembaharuan Islam 100 tahun itu sejak berdirinya daulah negara Islam, pemerintahan Islam di Madinah. Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah. Setelah itu 100 tahun kemudian, maka di masa berdirinya dinasti Umayyah, maka ada seorang pemimpin, seorang khalifah yang sangat adil, yang sangat bijaksana, sangat alim, ahli memiliki, menguasai hadis, banyak menghafal hadis. Ialah yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Meskipun Umar bin Abdul Aziz tidak lama menjadi pemimpin, tapi pengaruh kehadiran Umar bin Abdul Aziz di masa berdirinya dinasti Umayyah itu sangat berpengaruh sekali. Itu merupakan mujaddid pertama. Umar bin Abdul Aziz meninggal tahun 100. Kemudian mujaddid kedua itu di masa dinasti Abbasiyah. Siapa? Bukan seorang pemimpin, tetapi seorang ulama. Tetapi kehadirannya di tengah-tengah ulama, dia merupakan qadi dari
dinasti Abbasiyah, dari dinasti Islam itu adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i seorang ahli fikih, punya pemikiran, ahli mujtahid. Kemudian setelah itu 100 tahun berikutnya muncul lagi Imamul Ghazali. Kemudian 100 tahun yang terakhir itu adalah di masa berdirinya dinasti Utsmani. Di masa berdirinya dinasti Utsmani, Sultan ketujuh yang bernama Muhammad Fatih, maka Islam juga membawa kemajuan, Islam membawa keadilan. Dinasti Utsmani itu berkuasa 626 tahun, hampir 7 abad. Ini cukup lama sekali. Cukup lama sekali dinasti Utsmani berkuasa. Maka runtuhnya dinasti Utsmani itu kalau kita hitung adalah tahun 1924. Berarti 2024 nanti 100 tahun sejak runtuhnya dinasti Utsmani itu. Insya Allah nanti 2024 akan ada Mujaddid. Dia bukan nabi, tapi dia merupakan tokoh Islam yang akan memperbaharui Islam, akan membawa kedamaian, membawa Islam ini cemerlang, membawa Islam ini zaman keemasan Islam. Seorang mujaddid. Kiranya cukup sampai di sini yang kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.